Radio In, segera bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita. Selamat pagi pendengar, dari lantai 7 Medan Merdeka Barat Padan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Sampai kita membangun 5G, tetapi hilirnya dikuasai oleh teknologi atau kepentingan bukan kepentingan Indonesia. Yang dari Kudus ini akan disolasi di Mekah. Itu nanti tiap kamarnya terdiri dari 8 orang. Untuk yang berkeluarga nanti kita fleksibel. Sari berita, infrastruktur teknologi harus memberikan manfaat untuk masyarakat dan ekonomi. Asrama Haji Donor Hudan siap menerima pasien OTG COVID-19 dari Kabupaten Kudus. Dan inilah warta berita selengkapnya Senin 7 Juli 2021 bersama saya Aisurya dan saya Rizky Rustarto. Mengawali warta berita pagi ini, inilah sekilas berita utama. Berita pertama, anggota Komisi 11 DPR dari fraksi Partai Amanat Nasional Saleh Partaunan Daulay meminta kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM bertanggung jawab mengenai 60% produk makanan dan minuman dari perusahaan Nestle yang diduga tidak sehat. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menegaskan hadirnya infrastruktur teknologi harus memberikan manfaat terutama di hilir yakni untuk kepentingan masyarakat dan ekonomi. Berikut laporan selengkapnya bersama Sugandi Avandi. Saya berharap operator seluler memilih teknologi baru di generasi kelima telekomunikasi yang tepat. Pemerintah menetapkan pilihan teknologi netral dalam mengimplementasikan jaringan seluler 5G. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate membebaskan tiap operator seluler memanfaatkan pilihan teknologi generasi kelima atau 5G sesuai dengan pertimbangan bisnis dan kemampuan operator seluler. Diberikan kesempatan untuk memilih teknologi netral yang cocok dengan pertimbangan bisnis dan keadaan kita. Saya berharap operator seluler memilih teknologi terapannya, teknologi baru di generasi kelima, the fifth generation telekomunikasi yang tepat agar efisien baik di infrastruktur maupun di operasionalnya. Pemerintah membangun infrastruktur teknologi untuk kepentingan bangsa Indonesia. Menteri Johnny mengingatkan jangan sampai kemajuan teknologi dimanfaatkan untuk menyebarkan paham radikalisme. Jangan sampai kita membangun 5G, tetapi hilirnya dikuasai oleh teknologi atau kepentingan bukan kepentingan Indonesia. Kalau pemerintah membuat regulasi, mengambil bagian bersama-sama operator seluler, membangun ICT infrastructure di sisi hulu upstream, maka kita juga harus memastikan di sisi hilir di downstream agar pemanfaatan teknologi baru ini berguna bagi kita. Jangan menjadi tempat berkembangnya radikalisme. Jangan menjadi tempat berkembangnya transnational ideologi yang menabrak ideologi bangsa. Sementara itu, Direktur Utama Telkomsel Hendry Mulyasya menjelaskan, 5G adalah generasi dari teknologi seluler. Kehadiran teknologi 5G memberikan banyak manfaat, tidak hanya untuk individu tetapi juga industri. Kita bisa melihat tidak hanya hubungan antara satu pelanggan dengan pelanggan, tentunya juga mesin ke mesin, sehingga bisa bermanfaat bagi baik perorangan maupun industri. Di beberapa negara sudah
menggunakan teknologi 4G untuk industri. Dan kita bisa melihat impactnya era connectivity itu super cepat gitu ya, kecepatannya antara 20 sampai 100 kali kecepatannya dibandingkan dengan 4G. Dari sisi latensi sangat-sangat cepat gitu ya, bisa 1 milisecond, sehingga itu sangat baik untuk misalnya autonomous atau untuk industri di kesehatan. Ada 8 kota di Indonesia yang telah menerapkan teknologi 5G, yakni Jabodetabek, Medan, Bandung, Surabaya, Balikpapan, Denpasar, dan Makassar. Kita beralih ke informasi lainnya, informasi dari Yorika Fitri. Pendengar lalu lintas, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan menambah jumlah petugas selama uji coba lintasan sepeda road bike di Jalan Sudirman Tamrin mulai hari ini. Pada uji coba ini, seluruh pesepeda akan diarahkan ke jalur yang telah disediakan, yakni bahu jalan. Untuk mengetahui informasi terkini mengenai sosialisasi jalur sepeda, kami akan menghubungi Yorika Fitri yang berada di sana. Yorika. Ya, selamat pagi Rizky dan Aisurya. Saat ini saya berada di kawasan Bundaran Senayan, Jakarta, di mana mulai pagi hari ini, tepatnya pada pukul 5 hingga pukul 6.30 pagi ini, Dirlantas Polda Metro Jaya akan melakukan penambahan personil aparat kepolisian untuk melakukan pemantauan dan pengamanan selama uji coba lintasan sepeda road bike di Jalan Sudirman Tamrin. Dan dari pantauan hari sejak pukul 5 hingga pukul 6.30 pagi tadi, memang sejumlah sepeda yang menggunakan road bike sudah melakukan atau mematuhi aturan yang telah diterapkan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan juga Dirlantas Polda Metro Jaya. Dan mereka tadi memang sejak pukul 5 pagi sudah mulai terlihat melintas di kawasan Sudirman hingga kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Dan setelah pukul 6.30 maka mereka harus memasuki jalur sepeda yang memang sudah diterapkan di sekitar kawasan Sudirman Tamrin. Dan dari pantauan kami memang sekitar 100 personil kepolisian ditempatkan di sejumlah titik, diantaranya di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, di kawasan Duku Atas, dan juga di kawasan Bundaran Senayan. Dan tadi juga sempat dipantau langsung oleh Kadishub DKI Jakarta dan bersama jajaran dari Dirlantas Polda Metro Jaya. Dan sejauh ini penerapan road bike ini akan dimulai pada hari ini hingga Jumat mendatang. Dan sementara itu situasi arus lalu lintas di kawasan Tamrin dan Sudirman Tamrin, khususnya di Bundaran Hotel Indonesia, pagi hari ini juga terpantau dalam kondisi ramai lancar. Demikian, Yorika Fitri melaporkan langsung kembali ke studio. Asrama Haji Donohudan Boyolali siap menerima pasien yang termasuk klasifikasi orang tanpa gejala atau OTG COVID-19 dari Kabupaten Kudus. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Priyono. Kita semua presiden termasuk tadi sudah kesepakatan bersama bahwa akan ada dibuat 3 ring. Informasi awal menyebutkan sebanyak 90 OTG akan menjalani karantina di gedung Asrama Haji Donohudan hingga dinyatakan sembuh. Mereka akan datang pada hari Senin ini dengan mendapatkan pengawalan dari Kodam dan Polda Jawa Tengah. Berbagai persiapan guna menyambut kedatangan warga Kudus yang OTG sejak kemarin dilakukan oleh jajaran TNI Polri bersama Satgas COVID-19 yang menggelar pertemuan dengan berbagai instansi terkait lainnya. Komandan Kodim 724 Boyolali Letkol Infanteri Aris Prasetyo mengatakan nantinya warga Kudus penjagaan sebagai antisipasi persebaran COVID-19. Asrama Haji Donohudan juga memperlakukan 3 ring sebagaimana diungkap Dandim 724 Boyolali Letkol Infanteri Aris Prasetyo. Jadi nanti
1 akan dijaga ketat oleh nakes dengan APD lengkap. TNI Polri kita akan mengamankan di ring 3. Untuk ring 2 dan ring 1 itu nanti dari nakes lebih banyak. Ya, dan relawan. Dan SOP-nya di sana berbeda. Lebih lanjut, Kapolres Boyolali AKBP Mori Irwan juga menghimbau bagi masyarakat yang ingin datang ke asrama haji Danau Udan harus mematuhi standar keamanan yang ditetapkan, sehingga ketika ada tamu dari keluarga akan ditanyakan keperluan dan dicek oleh petugas. Batas penjemputan pasien maksimal hanya di ring 2. Nantinya untuk pengamanan asrama haji Danau Udan juga memperlakukan 3 shift dengan jumlah personel sebanyak 21 orang. Selain dari jajaran TNI Polri, Satgas Covid juga meminta bantuan dari Satpol PP. Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Satgas Penanganan COVID-19 Jawa Timur melakukan pemeriksaan dengan metode rapid test antigen kepada seluruh pelintas jembatan Suramadu sebagai upaya memutus rantai penyebaran COVID-19 yang lonjakan kasus positifnya cukup tinggi di Kabupaten Bangkalan. Selengkapnya bersama Miftahul Umam. Di jalan akan dilakukan rapid kalau sudah positif Pengecekan rapid antigen yang dari Madura secara umum dilaksanakan rapid antigen. Terjadinya lonjakan angka kasus positif COVID-19 yang cukup tinggi di Kabupaten Bangkalan, tim Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Jawa Timur langsung melakukan backup Satgas COVID-19 Kabupaten agar tidak sampai terus meluas dengan menggelar rapat koordinasi yang ditempatkan di pendopo agung setempat. Salah satu upaya yang dilakukan dalam memutus rantai penyebaran virus mematikan tersebut melakukan rapid test antigen kepada semua pengguna jembatan Suramadu. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Dr. Herlin Ferliana mengatakan semua masyarakat Madura yang akan menyeberang di jembatan Suramadu akan dilakukan pemeriksaan rapid test antigen. Jika ada yang positif akan dilanjutkan pemeriksaan dan isolasi agar supaya tidak menyebar ke daerah-daerah lain. Ia menambahkan langkah tersebut dilakukan untuk melokalisir dan saling menjaga bahwa aman dari penyebaran COVID-19. Rapid test antigen di jembatan Suramadu akan terus dilakukan sampai kondisinya stabil. dan mulai siap mental yang mau ke Surabaya dan siap-siap di jalan nanti ini sudah mulai antri panjang. Di jalan akan dilakukan rapid, kalau sudah positif tidak pulang, kita langsung isolasi di tempat itu sampai dipastikan pemeriksaannya dengan RT-PCR. Sementara itu, Kapolres Bangkalan Ajun Komisaris Besar Polisi Didi Haryanto membenarkan adanya rapid test antigen kepada pengguna jembatan Suramadu, sehingga menyebabkan antrian kendaraan diakses sampai Bentang Tengah. Menghentikan memberikan informasi, saat ini ada pengecekan rapid antigen yang dari Madura secara umum dilaksanakan rapid antigen di wilayah atau memasuki kota Surabaya. Antrian panjang karena lonjakan ini luar biasa di minggu ini. Mungkin kurangi dulu kegiatannya, lebih baik di rumah dulu. Didik menambahkan untuk rapid test antigen dilakukan di sisi Surabaya dengan tujuan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 yang saat ini di Kabupaten Bangkalan mengalami lonjakan yang cukup tinggi. Ia mengajak semua lapisan masyarakat di masa pandemi saat ini untuk mengurangi bepergian ke luar kota jika tidak ada kepentingan yang mendesak dan selalu patuh terhadap protokol kesehatan dalam beraktivitas sehari-hari. Pemerintah Kota Yogyakarta tengah melakukan penelusuran terkait adanya kasus seorang warga Kota Yogyakarta yang tidak dapat mengikuti program vaksinasi karena nomor induk kependudukan miliknya digunakan orang lain untuk mendapatkan vaksin. Berikut laporan selengkapnya bersama Dian Purwanto. Sekarang kita lagi telusuri. Pada prinsipnya semua orang harusnya dapat vaksin. Kejadian yang baru pertama kali terjadi di Yogyakarta disinyalir Wakil Wali Kota Yogyakarta Heru Purwadi. Ada beberapa faktor seperti salah input maupun ada kesamaan NIK. Menurutnya untuk melakukan penelusuran diperlukan waktu karena semua data penerima vaksin terpusat di Jakarta. Sekarang kita lagi telusuri. Pada prinsipnya semua orang harusnya dapat vaksin. Karena soal mengidentifikasi aja semua. Jadi persoalannya adalah memang semua yang memungkinkan itu mengidentifikasi persoalannya salah inputnya atau memang ada nomor yang sama di orang atau memang ada yang menggunakan nomor inputnya oleh orang lain. Pak Setiawan, salah satu warga kota Yogyakarta, mengaku tidak bisa mendapatkan vaksinasi COVID akibat NIK miliknya sudah digunakan orang lain. Sedangkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Emma Rahmi Aryani menyebutkan berbagai kemungkinan dapat terjadi sehingga hal tersebut akan menjadi evaluasi untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19 berikutnya di Kota Yogyakarta. Jadi ya mungkin saja dia nicknya sama
namanya misalnya kemarin A sudah divaksin, tapi ini nicknya sama tapi namanya B, berarti yang nanti, nah ini bisa disuntik dan itu menjadi catatan kami. Sementara itu program vaksinasi COVID-19 di Kota Yogyakarta terus digulirkan dan difokuskan untuk penyelesaian warga lansia lebih dari 60 tahun maupun bagi para lansia di atas 50 tahun dengan menggunakan vaksin COVID. Dan kedua sasaran tersebut dapat diselesaikan pada bulan Juni ini. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan atau PMK yakni Muhadjir Effendi khawatir pandemi COVID-19 berdampak pada meningkatnya angka stunting. Kita simak laporan bersama Alfred Suter. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan PMK Muhadjir Effendi menyinggung kemungkinan meningkatnya angka stunting selama pandemi COVID-19. Sebab saat ini data kata dia masih merujuk hasil rekap pada tahun 2019 lalu. Stunting sendiri menurutnya menjadi salah satu permasalahan yang ingin diselesaikan Presiden Joko Widodo. Bahkan angka stunting ditargetkan menurun hingga 14% saat 2024 mendatang. Kemungkinan besar meningkat, nah, dan ini kita belum punya data, itu kan data yang kita himpun tahun 2019. Data 2020 belum. Untuk program stunting sendiri ada program prioritasnya? Oh ada beberapa provinsi yang memang angka stuntingnya masih tinggi ya. Nah, saya kalau boleh menyebut itu NTT, kemudian Papua Barat, Sulawesi Barat, kemudian sebagian beberapa provinsi termasuk Sumatera Utara itu Kepulauan Nias. Sementara itu masyarakat yang ditemui RRI, Robert dan Andi mendorong upaya pengentasan stunting. Mereka berharap pemerintah segera melakukan intervensi agar warga yang stunting tak semakin bertambah jumlahnya. Gimana ya, pemerintah juga harus jeli juga, maksudnya nggak harus fokus di COVID aja gitu. Ya menurut saya penanganan COVID memang perlu, tapi di satu sisi penanganan stunting juga harus diperhatikan. Untuk mengurangi stunting, angka kekurangan gizi yang masih tinggi di Indonesia, sebenarnya langkah pemerintah yang sudah dilakukan seperti KKP dalam hal ini sudah menggalakkan yang namanya gemar ikan, gemar makan ikan. Cuman sepertinya pelaksanaannya belum maksimal sih kalau dilihat. Sebagai informasi, angka stunting di Indonesia mencapai 27% pada tahun 2019 lalu. Permasalahan stunting ini juga mendapat sorotan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri beberapa waktu lalu. Megawati memberi contoh di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Ada tanah seluas 500 meter persegi yang berisi warga yang tinggal di bedeng. Banyakan bekerja dan tidur di gerobak bersama anak-anaknya. Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Meski masyarakat akan mudah menemukan informasi mengenai kandidat calon presiden di tahun 2024, namun hal ini dinilai akan menimbulkan kejenuhan bagi masyarakat jika dibahas secara terus-menerus. Informasi tersebut kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3, disampaikan Niar Abdul Litiloli. Laporan khusus. Laporan khusus. Ya meskipun pemilunya masih jauh, ya persiapan harus sudah mulai dilakukan. Pembicaraan mengenai bursa calon presiden 2024 kini kembali mengemuka. Sejumlah lembaga survei bahkan mulai menyegit tingkat elektabilitas dari beberapa tokoh politik atau pejabat publik. Anggota Komisi 10 DPR RI Andreas Hugo Pereira kepada RRI menyebut pembahasan mengenai bursa calon pemimpin negara mulai ramai dibicarakan karena pada tahun 2024 tidak ada lagi calon presiden incumbent atau petahana, sehingga peluang akan terbuka lebih luas bagi para kandidat capres. Tahun 2024 itu tidak ada lagi yang namanya incumbent. Peta politiknya menjadi sangat terbuka dan kita lihat sampai sekarang juga belum ada calon yang sangat dominan. Bahkan mulai muncul lagi ya isu-isu soal presiden yang periode dan ya yang berkaitan dengan itu, sehingga memang ini ya membuat ya terutama calon-calon yang prominent sudah mulai melakukan manuver. Hal ini ya saya kira sah-sah saja. Tapi bagi PDI Perjuangan terutama ya kita lebih mengedepankan kerja-kerja politik
untuk mengusung pemerintahan Pak Jokowi ini sehingga pemerintahan berjalan sukses, dan ini akan memberikan legacy pada rakyat. Dan tentu ya ketika pemilihan presiden tentu dukungan untuk PDI Perjuangan ada kandidat yang diusung oleh PDI Perjuangan akan signifikan. Hanya saja Andreas menilai pembahasan secara terus-menerus terkait para kandidat terlebih dari salah satu sudut pandang akan menimbulkan kejenuhan di masyarakat, di mana seharusnya yang dikemukakan adalah kinerja dari para tokoh ini. Ya, di satu pihak ada nilai positifnya dan memberikan pemahaman, tapi saya kira juga masyarakat juga sebagian masyarakat juga mungkin jenuh dengan pemerintahan yang terlalu mengedepankan konfiguran dengan calon-calon yang mungkin yang masih jauh dari kapasitas yang dikehendaki, atau mungkin yang muncul yang itu saja. Dalam arti kita merasakan bahwa pemilu ini, pilpres ini kan baru selesai. Saya juga banyak bicara dengan kalangan masyarakat lah. Ada juga kejenuhan, kita baru selesai pilpres, kita bicara lagi soal pilpres tahun 2024. Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesian Political Opinion, Deddy Kurniasyah mengatakan, tren pemilihan presiden di tahun 2024 tidak akan jauh berbeda dari beberapa tahun sebelumnya. Sehingga menurutnya, kandidat terkuat bisa jadi datang dari pasangan yang memiliki tingkat elektabilitas tinggi dari sisi ketokohan dan juga kuat dari sisi dukungan partai politik. Dua-duanya mungkin akan beriring ya. Artinya selama sistem pilpres kita menggunakan ambang batas 20%, maka trennya tentu masih tren partai politik. Makanya kita bisa lihat bahwa ada 3 kelompok yang mungkin punya potensi besar akan terusung di 2024. Puan Maharani melalui PDIP, Prabowo Subianto dari Gerindra, kemudian Airlangga Hartarto dari Golkar. Sisanya mungkin hanya akan berebut cawapres. Kalau kemudian ada isu Prabowo Subianto koalisi dengan PDI yang mungkin akan menempatkan antara Puan Maharani Prabowo atau dibalik gitu ya, Prabowo Puan. Nah ini hanya persoalan dinamis saja nanti. Deddy mengungkapkan dari hasil survei lembaganya pada April lalu belum ada temuan baru yang dapat disampaikan, di mana disebutkan tren elektabilitas partai politik dan ketokohan adalah dua hal yang terpisah. Sejauh ini tidak ada, kami hanya masih menggunakan hasil survei April 2021, bahwa trennya masih ada perbedaan, bahwa partai politik dan juga ketokohan itu sesuatu yang terpisah. Partai politik punya elektabilitasnya sendiri, sementara ketokohan punya elektabilitasnya sendiri. Tidak semua ketua umum itu mendapatkan elektabilitas yang sama dengan elektabilitas partai politik. Tetapi sekali lagi, karena sistem kita yang memungkinkan partai politik itu pemilik tiket untuk kontestasi di Pilpres 2024, maka para ketua umum partai politik itu punya kekuasaan untuk menentukan siapa yang akan diusung. Berdasarkan hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia LSI, Carta Politika, dan Indikator Politik, terdapat 3 tokoh politik tanah air dengan tingkat elektabilitas cukup tinggi. Di antaranya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Berikut kami hadirkan tanggapan masyarakat mengenai Bursa Calon Presiden 2024. Nama saya Ahmad dari Ambon. Memang tidak ada salahnya membicarakan capres dari sekarang, tapi tidak perlu untuk berlebih-lebihan. Yang diperlukan saat ini bukti nyata hasil kerja mereka, agar masyarakat mengenal seperti apa calon pemimpin mereka. Saya Echa dari Bengkulu. Kalau bagi saya membicarakannya sekarang atau nanti bukan persoalan. Hal terpenting adalah apa yang mereka tawarkan kepada masyarakat. Dalam artian program kerjanya nanti seperti apa. Nama saya Ahmad dari Jogja. Menurut saya itu sah-sah saja ya kalau membicarakan nama calon presiden atau capres di saat ini. Setidaknya kan apa ya, masyarakat itu Pendengar, dalam beberapa pekan terakhir ini hanya dibicarakan hasil survei sejumlah lembaga terkait calon presiden dan wakil presiden periode mendatang. Padahal pemilihan presiden 2024 baru akan berlangsung 3 tahun lagi. Berikut komentar RRI bersama editor senior Pro 3 RRI, Widi Kurniawan. Editorial Pro 3. Selamat pagi pendengar.
Munculnya hasil survei yang dirilis oleh beberapa lembaga terkait dengan calon presiden dan calon wakil presiden 2024 bisa jadi menarik bagi sejumlah orang, kendati pemilihan presiden masih cukup lama dan Presiden Joko Widodo saat ini juga belum ada setengah jalan pada periode kedua masa baktinya. Hal ini menjadi menarik karena bisa jadi disebabkan kepastian Presiden Joko Widodo tidak akan lagi menjabat sebagai presiden untuk periode ketiga. Beberapa kali Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa dirinya tidak sependapat dengan rencana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terkait penambahan periodisasi jabatan Presiden Republik Indonesia. Sejumlah calon presiden sesuai hasil survei sudah dimunculkan, di antaranya Ketua DPR yang juga salah satu Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani, kemudian ada Menko Perekonomian yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar Erlangga Hartarto, juga ada Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, serta beberapa tokoh lain. Namun kesannya masih sangat awal memperbincangkan calon presiden 2024.